menyembah dalam roh dan kebenaran. Ini ayat ini sangat populer, tetapi kadang-kadang pemahamannya tidak sesuai dengan Tuhan kehendaki. Mari kita baca dalam Yohanes 4 ayat 24. Yohanes 4 ayat 24. Mari kita undang Bapak Ibu bangkit berdiri. Kita akan baca 1, 2, 3. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah dia, harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Silakan Amin. duduk. Mengapa harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran? Karena Allah adalah roh. Menyembah dalam roh dan kebenaran itu memang tidak selamanya orang menganggap itu dua hal, ya. Seperti begini, kalau kita baca Alkitab, ya, ada ayat yang mengatakan manusia menurut gambar dan rupa Allah. Gambar dan rupa Allah itu ya sama, ya, dan itu belum tentu berbeda, ya. Contoh lagi, umpamanya kita dengar ada seorang Pak Lurah pidato, maksud dan tujuan saya datang kemari. Nah, maksud dan tujuan itu sebenarnya ya satu, sama, ya. Nah, jadi kata dan itu belum tentu bermakna dua. Lalu ada juga pendeta khotbah katakan, saudara-saudara, dalam hidup dan kehidupanmu ya sama, hidup dan kehidupan sama. Tapi di sini saya tetap percaya bahwa menyembah dalam roh dan kebenaran itu menyangkut dua hal yang berbeda. Yang pertama, ibadah penyembahan dalam roh, ya. Saya khotbah kira-kira 1 jam, ya. Jam ini kelebihan 9 menit. Saya udah bilang Pak Wong yang punya ini, Pak, kalau kelebihan 9 menit biarin aja, ya. Jadi kalau lihat jam itu sebenarnya itu kurang 9 menit, ya. Apa artinya menyembah dalam roh? Kalau ini ditanyakan kepada banyak orang dan banyak pendeta, ya, maka dia langsung diartikan menyembah dalam bahasa roh, ya. Bahasa roh, ya. Begitu kita menyanyi, ya, menyembah, ya, langsung kita berbahasa roh, ya. Ya, puji-pujian kalau di gereja besar, wah, WL-nya mari kita nyanyi kembali, bisa 3-4 kali, ya. Akhirnya dia katakan berbahasa roh. Berbahasa rohnya aja kan macam-macam, bala, ya, macam-macam, haleluya, kan gitu kan, ya. Itu sebenarnya kata-kata yang diulang-ulang itu sebenarnya membuat hati kita tuh ke bawah, ya, ke bawah dengan kuasa roh, akhirnya itu diulang-ulang, ya. Nah, kita nggak bicara bahasa roh, ya. Jadi begitu kita menyanyi, menyembah, langsung kita berbahasa roh, itu artinya menyembah dalam roh. Tapi apa artinya memang demikian? Tidak. Dalam membaca Alkitab, kita tidak boleh istilahnya menyomot ayat ini, tidak menghubungkan dengan ayat yang lain. Saya pernah khotbah di sini juga, ya. Jadi kita harus lihat konteksnya. Ceritanya opo, ndure opo, bawahnya opo, atasnya apa, bawahnya apa. Nah, contoh, kalau saya katakan kepada saudara, semua orang mati, ya, berarti saudara akan anggap bahwa yang mati banyak, kan? Ya, yang mati banyak. Tetapi kalau kalimat itu saya sambungkan dalam suatu cerita, umpamanya pada tanggal 20 Maret 2003, ya, pesawat airline dari Jakarta ke Papua
kecelakaan dan semua orang mati. Semua orang mati itu berarti yang mati yang jadi pesawat. Jadi kita harus ambil konteksnya. Jadi arti ayat itu tergantung apa yang kita bicarakan. Nah, sebelum kita masuk dalam konteks, saya akan menjelaskan sejarah orang Samaria. Sudah kan dengarkan? Pernah dengar orang Samaria? Ya. Saya cerita sedikit bahwa di dalam Alkitab, saudara tahu ada orang Samaria. Jadi ini ada di Yohanes 4, ya, Yohanes 4. Coba tunjukkan Yohanes 4. Ayat 1. Ya. Ayat 1. Lihat aja, ya. Nah, bukan. Yohanes 4 ini adalah Yesus bercakap-cakap dengan perempuan Samaria, ya. Jadi gini. Pada waktu zaman pembuangan, ya, ini banyak ceritanya nih khotbahnya, ya. Biar ini menjadi apa istilahnya, menjadi bekal hidup kita, kesaksian, ya. Anak saya di gereja Kelapa Gading sini, ya, sejak udah puluhan tahun lah, ya, puluhan tahun, sampai dia nikah di situ, punya anak di situ, punya anak ya di situ juga, ya sudah besar. Karena sering mendengar khotbah saya, akhirnya kemarin saya dengar, Pak, saya di gereja lama saya udah nggak suka. Loh, kenapa? Aduh, khotbahnya gitu-gitu aja, Pak. Ya, saya juga bisa kayak gitu-gitu aja, kan gitu. Terus ya udah, saya bilang suami saya, Pi, kalau kamu mau di gereja di situ, silakan. Saya mau di gereja di mall, ya, di mall. Saya bilang, kenapa begitu? Jadi dia tuh kalau datang ke gerejanya dia itu hanya milih-milih siapa yang khotbah ini, gitu loh. Nah, di situ saya bisa melihat bahwa ya bukan anak saja, jemaat sekarang itu makin pandai, makin mengerti. Aku tuh neng gereja tuh dapat apa sih? Dapat apa saya ke gereja itu? Kalau cuma gitu-gitu saya dapat kok di YouTube kok. Nah, ini saya akan memberikan pelajaran, ya. Jadi khotbah itu yang seperti dikatakan Pak Pendeta Mario kemarin, khotbah praktis, ya. Kalau saya ini khotbah doktrinal, ya, pengajaran, ya. Nanti kalau dibilang, dokter khotbahnya gitu-gitu aja. Enggak, saya memang suka belajar, ya. Jadi ini cerita begini. Ini saya akan cerita mengenai orang Samaria, ya. Nah, ini Yohanes 4 ayat 1, ya. Nah, ini cerita Yohanes 4 ini yang perikopnya mengenai perempuan Samaria. Kalau nggak ketemu nggak apa, kita nggak. Orang Samaria itu sebenarnya juga orang Yahudi, ya. Orang Samaria itu juga, ya, orang Samaria ini juga orang Yahudi, ya. Waktu saya belum belajar banyak, orang Samaria itu bukan orang Yahudi. Setelah saya belajar hari-hari saya belajar, ternyata orang Samaria itu juga orang Yahudi. Jadi begini, pada waktu zaman pembuangan, ketika orang-orang Yahudi, ya, itu dibuang ke Babilonia. Babilonia itu sekarang negara Irak, ya. Abraham juga dari Irak, ya. Supaya kita punya bayangan Babilonia mana. Taman Eden itu juga di Irak, ya. Jadi orang Samaria ini sejarahnya begini. Pada waktu orang Yahudi atau orang Israel dijajah sama bangsa Babilonia, ya, maka orang-orang Yahudi itu dibuang ke Babilonia dan ada orang yang ditinggal, ya, orang pribumi yang ditinggal. Biasanya bangsa dulu kalau menjajah itu yang pintar-pintar diambil, ya, seperti Sadrak, Mesak, Abednego, Daniel diambil, tapi yang bodoh-bodoh ditinggal, ya, bodoh-bodoh miskin, udah nggak usah dibawa. Jadi yang dibawa ke Babel itu
orang-orang yang berpendidikan dan bangsawan. Bangsawan itu artinya orang keturunan raja, ya. Nah, seperti saudara tahu kan, Salomo punya istri 700, yang 300 gundik. Gundik itu pemikiran kita jangan pikir orang-orang PSK itu, bukan. Gundik itu orang-orang yang bukan turunan bangsawan. Nah, pada waktu orang Yahudi dibuang ke Babilonia, orang yang ditinggal orang yang ditinggal di Yerusalem, di Israel, ya, itu orang Babylon itu nggak mau kawin dengan bangsa lain. Jadi orang Yahudi ya dia nikah dengan orang Yahudi. Tapi bangsa yang ditinggal tadi, ya, bangsa yang tadi saya katakan yang miskin, ya, yang katakan orang-orang yang miskin, orang-orang susah, orang-orang pendidikan tadi, kawin dengan bangsa-bangsa lain. Nah, bangsa-bangsa lain itulah itu akhirnya apa? Dia artinya itu bangsa Yahudi blasteran. Jadi orang Samaria itu sebenarnya orang Yahudi yang blasteran. Tapi orang Yahudi yang di Babilonia dia mempertahankan ras, ya. Mereka tidak mau kawin dengan selain orang Yahudi, ya. Nah, jadi waktu orang Yahudi dari Babilonia pulang ke Yerusalem, ya, mau membangun bait Allah, ya. Waktu membangun bait Allah, rumah Tuhan, lalu datanglah orang-orang Samaria yang blasteran tadi. Dia membantu. Nah, pada waktu dia membantu, orang Israel, nggak mau. Kamu darah kotor. Kenapa? Kotornya itu dia menganggap dengan bangsa lain, ya. Ya mungkin kalau sekarang kalau zaman Yahudi, ya, saya orang Jawa, ya, nikah dengan orang Manado, ya. Ini orang Samaria, blasteran. Anaknya jadi blasteran, gitu, ya. Ya. Jadi dia tidak mau, dan sampai budaya sekarang kan kita juga tahu, kita tidak tahu. Kita mungkin masih ada, ya, bukan orang adat. Orang yang masih pernah ada beberapa suku di Indonesia. Umpamanya seperti dulu, ya, orang Jawa, ya, kalau kawin sama orang Jawa, ya, orang tua saya masih ingat pada waktu tahun 77 saya mau merantau. Ibu saya ngomong, "Le, kowe kan ning Bandung, kamu kan mau ke Bandung. Ojo ndek bojo wong kono ya, Le. Jangan punya istri orang sana," maksudnya orang daerah Jawa Barat itu. Kenapa Bu diceritain? Nanti kamu kalau susah ditinggalin loh. Gitu, ya. Saya pikir-pikir memang ada cerita begitu mungkin. Akhirnya itu jadi nyuruh saya begitu. Saya cuma bilang, iya mak. Kalau saya manggil ibu saya mama, ya. Saya malah kawinnya sama orang jauh, bukan orang di situ. Ya, jadi ini yang namanya nggak bisa sekarang, ya. Ini cerita zaman dulu, ya. Nah, jadi mungkin masih ada juga kita Pak Mario di Ambon enggak ya Pak, sekarang udah bebas ya Pak ya. Iya, bebas. Jadi dulu ke orang Jawa, ya kawinnya orang Jawa, ya. Nah, karena itulah itu budaya, ya. Karena itu maka orang Samaria pada waktu membangun bait Allah, ya, dia usir, jangan, kamu darah kotor, ya. Makanya pada waktu bangsa Israel membangun bait Allah zaman Nehemia, ya, Nabi Nehemia, maka Nabi Nehemia nyuruh, kalau kamu sedang membangun, kalau kamu sedang mengerjain, ya, satu bawa golok, satu bawa alat tukang. Maksudnya kalau diserang orang Samaria kamu bisa melawan. Jadi sampai akhirnya orang Yahudi bertekad, kalau sampai bait Allah jadi, ya, tidak boleh injek bait Allah, bahkan tidak boleh injek Yerusalem. Ya. Sampai sekarang, ya, orang Samaria dengan orang Yahudi itu begini. Ya, ini sudah ratusan tahun.
Nah, kata orang Samaria, oke, siapa takut? Nah, akhirnya apa? Orang Samaria membangunlah bait Allah sendiri di gunung mana, Pak? Gunung Gerizim. Ya, Gunung Gerizim itu kalau sekarang itu namanya Nablus, ya, Nablus, ya. Karena orang Samaria jengkel sama orang Israel, maka mereka tidak mau menerima nabi-nabinya orang Israel. Jadi mereka terima kitab Taurat, ya, kitab Taurat dari Musa kan. Mereka terima kitab Taurat, tapi hanya kitabnya Musa, ya. Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Nah, lalu kalau dia lihat nih, oh ini Yesaya nih, buang, anak biru saya, sakit begitu. Terus ini Yeremia, buang. Oh ini Nabi Daniel, buang. Akhirnya orang Samaria sampai sekarang hanya punya Alkitab, hanya 5 kitab Musa itu sampai sekarang. Nah, sedangkan orang Yahudi punya perjanjian lama, ya, sama dengan PR kita. Jadi kitabnya orang Yahudi itu sama dengan perjanjian lama kita. Karena orang Yahudi tidak punya perjanjian baru. Karena dia menganggap bahwa orang Yahudi itu menganggap bahwa Tuhan Yesus belum datang. Makanya dia berusaha untuk bikin bait Allah yang berapa, Pak? Pak Karja, ya. Orang Israel mau bikin bait Allah keberapa? Saat ini Ketiga. Ya. Yang pertama yang membuat Salomo. Dianjurkan oleh Babilonia. Kedua dibangun oleh Yeremia dan disemerang oleh Herodes. Ya, tahun 70 oleh jenderal itu. Sekarang nggak punya bait suci. Jadi akhirnya orang Samaria itu punya Alkitab hanya itu. Ini kan pelajaran, ya. Kan nggak semuanya pendeta mengajarkan ini. Jadi kita mau mengarah ke roh dan penyembahan tadi, ya. Orang Yahudi benci sama orang Samaria sampai suatu hari orang Yahudi karena marah serbu rumah Tuhannya siapa? Orang Samaria. Dia bakar itu tempat ibadahnya. Lalu orang Samaria berdendam, ya, dendam. Jadi akhirnya karena bait Allahnya orang Samaria dibakar, dia ratakan orang Samaria dendam, maka pada suatu ketika, ya, orang Israel merayakan Paskah. Paskah di sini bukan Paskah Perjanjian Baru, ya. Paskah di sini orang Israel memperingati keluarnya dia dari Mesir, ya. Lalu orang Samaria gali kuburan orang-orang Israel, tulangnya diambil, disebarkan ke bait Allah, di depan bait Allah. Sehingga apa? Di halaman bait Allah, sehingga mereka tidak bisa beribadah merayakan Paskah. Karena tulang-tulang yang di situ dianggap najis. Nah, makanya orang Samaria juga ngomong, kalau kamu pergi kemana saja boleh saja, tapi jangan lewat Samaria. Ya, makanya Tuhan Yesus pernah mau ke Yerusalem lewat Samaria. Ya, pada waktu lewat Samaria, Yakobus dan Yohanes, ya, Yakobus dan Yohanes itu murid Yesus, yang orang tuanya namanya Zebedius, ya, karena Bapak Ibu jangan ini, Yakobusnya itu di sana tuh banyak nama orang Yakobus, Yohanes, Maria, Yesus tuh banyak. Tapi ini maksudnya Yakobus dan Yohanes marah sama orang Samaria. Saya minta Tuhan untuk apa? Turunkan api dari langit untuk membakar orang Samaria. Nah, makanya, ya, makanya kalau Tuhan Yesus cerita mengenai apa? Mengenai cerita dikit-dikit singgung Samaria,
mendongkolkan orang Israel. Ya, pernah ada cerita bahwa apa? Cerita seorang yang dirampok, lalu datanglah orang apa? Orang Lewi, lalu datanglah orang pemuka agama Yahudi. Mereka tidak mau menolong, tetapi bangsa ada orang Samaria yang menolong. Jadi kalau Yesus cerita itu, jadi dia dongkol. Nah, apalagi Yesus pernah katakan bahwa nyuruh muridnya, pergilah jadikan semua bangsa muridku, kamu akan jadi saksi di Yerusalem, Yudea, Samaria. Yudea itu sebenarnya Yehuda, ya. Jadi pada waktu Salomo itu mati, Israel Raya itu terpecah dua. Yang atas, yang selatan itu dikuasai oleh 10 suku, ya, ibu kotanya Samaria. Yang 2 suku Yehuda itu, Yehuda dan Benyamin itu dikuasai oleh 2 suku Yehuda. Nah, kerajaan Yehuda itu setelah dikuasai Romawi, Yehuda tadinya kerajaan, setiap kerajaan dijadikan provinsi, namanya Yudea. Jadi Yudea dengan Yehuda itu sama. Nah, kalau Tuhan Yesus suruh murid-muridnya untuk menjadi saksi di Yerusalem, Yudea, Samaria, itu sama dengan suruh beritakan Injil pada musuh. Nah, maka konflik Israel dan Yahudi ini dan Samaria ini mendarah daging, ya. Musuh bebuat, musuh bebuyutan, ya. Maka kenapa di dalam ini ayat ini dikatakan bahwa malah Tuhan Yesus itu apa? Di sini dikatakan dia malah ngobrol sama orang Samaria. Tuhan Yesus orang Yahudi, ya, orang Yahudi. Nah, kok malah ngobrol sama Samaria? Nah, kita baca di Yohanes 4:9. Yohanes 4:9 katakan, maka kata perempuan Samaria itu kepadanya, masakan engkau, ya, maksudnya siapa nih? Tuhan Yesus minta minum kepadaku seorang Maria. Nah, tanda kurung ini sebab orang Yahudi tidak perlu dengan nyamar. Ini kata-kata Yohanes. Yohanes yang menulis kitab itu. Nah, itu kira-kira konteksnya, ya, konteksnya. Nah, ini baru kita ke konteksnya, baru ke judul tadi khotbah, ya. Jadi kita harus jadi tahu kan, oh sejarahnya Samaria gitu, sejarahnya bangsa Israel gitu. Nah, itu kira-kira konteksnya. Jadi ada 2 tempat penyembahan. Yang pertama punya Yahudi di mana, Pak Karja? Di Yerusalem. Ya, tempatnya ibadah orang Yahudi di Yerusalem. Terus Samaria di Gerizim, ya, di Gunung Gerizim. Lihat ayat di dalam Yohanes 4 ayat 20-21, ya. Yohanes 4:21. Nah, 4:20 sampai 21. Saudara simak. Ya. Saya akan bacakan. Nenek moyang kami, maksudnya Samaria, ya, menyembah di atas gunung ini, maksudnya gunung Gerizim. Tetapi kamu, ya, tonjolkan yang ayat 20. Tetapi kamu, berarti siapa nih? Yesus katakan bahwa Yerusalemlah tempat orang menyembah. Ayat 21. Kata Yesus kepadanya, percayalah kepadaku, hai perempuan, maksudnya orang Samaria, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa, maksudnya Tuhan, ya, bukan di gunung ini dan bukan di Yerusalem. Jadi ada 2 tempat di sini, ya. Jadi ada 2 tempat, Yerusalem dan apa? Dan Gerizim. Jadi menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran itu kontras dengan yang ayat-ayat tadi, ya. Kalau begitu, apa artinya menyembah dalam roh dan kebenaran? Di sini tidak ada kaitannya dengan bahasa roh, ya. Makanya kalau ayat ini tadi ada orang yang menafsirkan atau pendeta menafsirkan itu buat bahasa roh, bukan. Karena ayatnya nggak bicara ini konteksnya, ya.
kaitannya apa konteksnya? Kaitannya dengan tempat penyembahan. Ya? Karena Allah itu roh. Roh adalah sesuatu yang tidak terlihat dan tidak terbatas. Amin. Tuhan itu tidak punya tubuh, roh, tidak punya mata, tidak punya telinga. Makanya waktu Musa ya Pak, didatengin oleh Tuhan, yang suara aja, Adam, yang suara aja. Nah, terus saya lari sedikit, yang rupa dan tadi apa? Maria tadi di Kejadian manusia ciptakan sesuai Allah dan gambar dan rupa tadi. Itu gambar dan rupa itu bukan muka Tuhan, bukan sifat-sifatnya Tuhan, ya. Nah, jadi kalau roh, jadi roh adalah sesuatu yang tidak terlihat dan tidak terbatas. Jadi Allah tidak punya tubuh, kaki, tangan. Kalau kita punya tubuh, makanya kalau kita lari tutup mata ya, berat, ya. Makanya waktu Tuhan Yesus bangkit, ya, pada waktu Tuhan Yesus bangkit, dia mendatengin murid-murid di dalam mana? Di ruang pertemuan itu, ya, ruang pertemuan. Dia langsung masuk ke dalam, waktu masuk dalam persekutuan itu. Waktu Yesus masuk nembus tembok, ini murid-muridnya curiga ini. Ini jangan-jangan ini roh. Ini jangan-jangan roh. Maka Yesus bilang, lihatlah aku. Hantu itu tidak punya tulang dan daging. Ya. Kata hantu di dalam bahasa asli itu pneuma, itu roh. Berarti kalau punya tulang dan daging itu bukan roh. Makanya tidak terbatas tempat. Allah itu roh. Ya. Jadi Allah tidak terbatas pada tempat. Bisa ngilang. Ya, bisa ngilang. Akan tiba saatnya orang tidak menyembah lagi dibatasi. Artinya, jadi Allah tidak dibatasi di Samaria, Allah tidak dibatasi di Yerusalem. Jadi tiba saatnya orang menyembah tanpa dibatasi tempat lagi. Itulah menyembah dalam roh. Jadi menyembah dalam roh itu artinya kita menyembah tidak dibatasi pada tempat, ya. Nah, jadi Allah bisa ditemui di mana saja, karena Allah tidak dibatasi dengan tempat. Ini banyak jemaat yang nggak ngerti kadang-kadang, ya, belum paham. Jadi bahasa roh berarti Allah bisa ditemui di mana saja. Dalam perjanjian lama, ya, Allah memang sengaja membatasi diri di Yerusalem. Makanya orang Israel atau orang Yahudi kalau menyembah harus di mana? Ke arah Yerusalem. Itulah sebabnya sampai sekarang, ya, orang Israel kalau berdoa tuh ke kiblat, ya, karena dia merasa bahwa Tuhan ada di situ, ya, Tuhan ada di situ. Nah, Daniel, ya, waktu di pembuangan di Babilonia, dia membuka jendela menghadap ke Yerusalem lalu berdoa ke arah kiblat karena Allah pusatnya di Yerusalem. Nah, ada agama lain, nggak usah saya sebutkan, masih punya kiblat, ya, karena seolah-olah tempat itu adalah tempat istimewa dibanding dengan seluruh tempat di dunia. Maka kalau berdoa mereka harus ke kiblat. Saudara kalau nginep hotel kan sudah ada tanda itu kan, mana nih? Ya, berarti dia harus ke kiblat karena dia menganggap bahwa Allah di sana. Dan tempat yang ditunjuk itu adalah tempat yang suci, ya, Holy Land, ya, tempat suci. Jadi, tapi orang Kristen tidak lagi terikat tempat. Maka kalau kita berdoa bebas ke arah mana saja, ya, mau ngulon monggo ke barat, mau ngetan monggo, terserah, ya, tidak dibatasi lagi.
Ya, tidak. Maka kita bebas berdoa di mana. Jadi jangan berpikir bahwa kalau kita di gereja yang megah, ya, wah, kalau kita di gereja yang megah nih, wah, Tuhan ada di sana nih, doa saya pasti manjur. Salah, ya. Lalu kalau kebagian di hotel, di apartemen atau di rumah di sini, nggak manjur nih doanya. Bukan, sama aja, ya. Kita berdoa sama Tuhan di mana saja, ya. Mau di sini, mau di Kerawang, mau di mana, ya, ada sinyal, ya. Ada sinyal. Kita berdoa di mana-mana, ya. Ya. Jadi Tuhan tidak dibatasi tempat, maka Tuhan bisa ditemui di mana saja, mau di gunung, di hutan, di mana saja. Nah, penyembahan itu tidak terikat pada tempat apapun, makanya kita tidak butuh tempat khusus untuk berdoa, ya, nggak usah tempat khusus. Tapi Pak Pendeta, bagaimana kalau saya berdoa di tempat? Saudara bisa berdoa di tempat kudus, di tempat tertentu, seperti di bukit, ya. Saya lihat di gereja Mawar Saron, ya, karena saya suka ngantar cucu saya di situ. Ada tempat khusus untuk berdoa gitu, ya. Apa namanya Pak? Tempat, ya, rumah doa. Tapi saudara, pada waktu saudara mau ke rumah doa itu, mau di bukit doa di puncak sana, saudara jangan berpikir bahwa Allah di situ loh. Allah di mana saja. Artinya saudara mau ke bukit doa, mau ke rumah doa, itu sebenarnya tujuannya hanya untuk ketenangan kita, ya, untuk ketenangan. Jadi tidak berarti kita mau berdoa di mana saja boleh, karena Allah adalah roh. Nah, jadi bikin di bukit doa, okelah, tidak apa-apa. Itu mencari ketenangan, ya. Jadi kalau ada orang pamannya nih, saudara ketemu sama jemaat yang lain di gereja, Bu, tante, di ini aja, ikut doa di tempat doa di gereja saya, ada tempat khusus nih, rumah doa. Kenapa? Ya nanti kan diterima Tuhan. Itu pemahamannya yang salah. Jadi jangan mengistimewakan tempat-tempat tertentu seolah-olah doa lebih manjur. Jangan mengistimewakan tempat-tempat tertentu doa lebih manjur, ya. Kalau kita Israel, ya, puji Tuhan, ya, beberapa tahun lalu saya sama istri sama sekeluarga pernah ke Israel, ya. Nah, waktu itu saya datang ke tembok ratapan. Tembok ratapan itu sebenarnya itu temboknya bekas bait Allah dulu. Kenapa pada waktu itu Jenderal Titus tidak menghancurkan? Karena Jenderal Titus itu kan orang Romawi tuh. Itu supaya tahu loh, ini loh, katakanlah temboknya panjang, ya, artinya tebal gitu, bisa dilewati oleh mobil lah. Dia akan beranggapan nanti generasi berikutnya akan lihat bahwa saya itu hebat loh, tembok segini aja saya hancurkan. Nah, jadi itu namanya di sana tembok ratapan, ya. Jadi kalau di sana, saya pernah ke sana. Jadi pada waktu itu tembok ratapannya di sana. Lalu pamannya saya mau masuk gitu. Lalu saya di situ masuk, ada kopiah putih yang bulat gitu, kayak pastor. Saya harus pakai itu. Setelah pakai gitu, baru kita di depan tembok ratapan. Di situ banyak, di batu-batu itu banyak kertas-kertas pokok doa, ya. Malah saya punya dulu pendeta Pak Lukas, bentar dulu, kenapa? Jemaat saya nitip, sadar nanti saya, pasti kamu juga nggak ngerti gitu loh. Pasti kamu juga ngerti mengenai penyembahan dalam roh nih. Ya saya nggak berani protes, ya. Kenapa? Pada waktu saya kuliah masih S2. Dia dosen saya doktor. Saya nggak berani, ya. Padahal udah belajar itu. Ini Pak Lukas. Terus dia, ini kesaksiannya. Terus dia gini, Pak Lukas, saya bawa batu dulu dari sini. Katanya batu ini kalau saya lempar di sini, waktu itu di Danau Galilea di pinggiran, saya akan datang lagi.
Saya pikir ini orang pendeta ini gimana ini, saya bilang gitu. Karena pendeta ini terus terang aja, pendeta ini orang Jawa. Dulu agama sebelah. Jadi dia masih percaya hal gitu, ya. Ya mungkin belajarnya kurang ya di situ. Jadi mereka salah. Jadi dia pikir orang-orang seluruh dunia, ya, itu selalu masukkan itu apa? Kertas masukin gitu di celah-celah itu. Ya saya tahu, saya yang penting ini kita berdoa aja sama Tuhan. Tapi bukan berarti kalau saya berdoa di situ lebih manjur, bukan. Doa ada yang pengen punya anak, doa yang pengen naik jabatan, doa yang pengen sembuh dari sakit, macam-macam. Nah, mereka percaya bahwa kalau doanya ditaruh di batu ratapan, doanya lebih manjur. Jadi apa bedanya naruh kertas doa di tembok rapatan dengan berdoa di sini, di rumah? Doa ya? Apa bedanya berdoa di Yerusalem dengan berdoa di rumah sendiri? Sama, ya. Kalau zaman perjanjian lama, it's okay. Kenapa? Allah berdiam di sana. Perjanjian lama, kita hidup di perjanjian baru. Bangsa Israel karena masih dia pegang perjanjian lama, ya di situ nganggapnya. Makanya dia berusaha untuk membangun bait Allah ketiga. Tetapi bait Allah yang dibangun ketiga sini mau dibangun tempat yang dulu, di tempatnya apa? Masjid, yang ada masjid itu. Al-Aqsa. Kalau bikin sini perang, bisa perang dunia itu. Makanya kenapa waktu saya ke Israel itu di tempat-tempat yang saya lalui, saya kunjungi itu dijaga sama tentara Israel. Perempuan laki bawa bedil, ya. Kenapa? Tempat itu sengaja dijaga supaya tidak dihancurkan orang. Kenapa? Kalau dihancurkan orang, nanti generasi sudah kita nggak punya bukti, nggak punya sejarah. Itulah, ya. Jadi kalau kita ke mana? Ke Israel, ya, itu tanah suci. Holy Land itu tanah suci, tapi tanah sucinya bukan tanah suci kita. Itu tanah sucinya orang Israel. Jadi kalau kita ke sana, ya kalau itu juga saya pernah, ya Holy Land tanah suci. Tapi tanah sucinya itu tanah sucinya dari sudut pandang Israel, ya. Tapi bagi Kristen tidak ada tempat yang lebih suci di bumi ini. Semua sama karena Allah itu roh. Ya, roh itu Allah. Ya. Dikit ya. Ini baru satu, ya. Udah tahu ya, tadi penyembahan dalam roh ya. Jadi menyembah di mana saja tidak masalah. Nah, jadi jangan berpikir kalau saudara pernah ke Israel menjadi seorang lebih beriman, enggak. Kadang-kadang ke Israel, Pak. Saya lebih beriman, enggak, ya. Tapi kalau kita ke Israel itu kita hanya melihat benar ya, kuburannya di sini loh, ya. Terus tempat disalibnya gitu. Di Israel itu ada dua kubur, bukan, tempat penyaliban dua. Golgotanya punya orang Katolik dan orang Kristen. Di situ ada dua. Tidak berarti bahwa Yesus itu disalibkan dua tempat, bukan. Itu maksudnya bahwa hanya menurut deteksi mereka, orang Katolik percaya di sini, orang Kristen di situ. Nah, jadi kalau kita ke Israel itu, ikut rombongan Israel itu, bukan kita mau lebih beriman atau kita lebih katakanlah lebih teologi, bukan. Kita hanya melihat benar. Jadi iman itu benar loh. Berarti kita itu benar, nggak dibohongin nih. Oh ternyata kuburannya saya pernah masuk, ada kok. Itu ya. Jadi jangan berpikir kalau saudara pernah ke Israel menjadi seorang yang lebih beriman. Karena Tuhan Yesus pernah bilang apa? Berbahagialah orang yang tidak melihat namun percaya. Itulah menyembah dalam roh, artinya menyembah yang tidak dibatasi dengan tempat. Ya. Yang kedua sekarang, ya. Nah, yang kedua, ini penyembahan dalam kebenaran. Nah, kalau tadi menyembah dalam roh, artinya tidak dibatasi tempat. Yang kedua, itu menyembah dalam kebenaran. Menyembah dalam kebenaran itu artinya bahwa Allah juga mau dia disembah dengan yang benar. Ya. Jadi yang menyembah Tuhan harus benar, ya. Nah,
Apa saja yang harus benar? Penyembahnya harus benar, ya. Yohanes 4, 23, 24. Saya baca cepat, ya. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Bapa ini maksudnya Allah, ya. Pribadinya kita tahu Tritunggal kan ada 3 pribadi tuh. Ya, Bapa, Putra, ya, Anak, dan Roh Kudus. Jadi kita dengan Yesus itu sama-sama anak. Jadi jangan menganggap saya itu anaknya Allah. Kita tuh anaknya, bukan. Yesus juga anak Allah, kita juga punya anak Allah. Kita, kalau Yesus anak Allah sungguh-sungguh, kalau kita hasil adopsi. Setelah percaya kita baru jadi anak, ya. Penyembahnya itu harus benar. Ayat 24, Allah itu roh dan barang siapa menyembah Dia harus menyembah roh dalam kebenaran. Jadi bukan hanya penyembahannya, tapi penyembahnya harus benar, ya. Contoh Kain, ya. Contoh Kain. Kain itu penyembahannya diterima enggak sama Tuhan, Pak? Tidak. Tidak sembah, tidak benar. Karena apa? Karena apa? Dia tidak benar. Nah, makanya kita, kalau kita mau menyembah Tuhan, menyembah itu artinya berdoa, ya. Kalau kita berdoa Tuhan, kitanya harus benar dulu, ya. Nah, status orang yang menyembah itu harus orang benar. Orang benar itu bukan berarti seperti malaikat, ya. Artinya tidak punya dosa. Bukan. Orang benar itu adalah orang yang percaya sama Tuhan Yesus. Jadi dia sudah orang percaya. Kalau orang belum percaya dalam hal ini, maka Tuhan tidak berkenan, ya. Lalu di sini dikatakan bahwa Ibrani 11 ayat 6. Ibrani 11 ayat 6. Tetapi tanpa iman, ya, tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Di dunia ini banyak agama. Agama yang sejarahnya sama, bahasanya sama. 3. Agama Yahudi, ya. Kedua, Islam. 3, Kristen. Ini namanya samawi. 3 ini. Kalau Hindu Buddha nggak masuk ke sini, ya. Nah, kalau menurut kita, ya, orang yang benar di mana? Kalau menurut orang Kristen, ya, harus beriman. Berimannya kemana sih doanya diterima? Ya, beriman itu artinya dia harus percaya kepada Tuhan Yesus, ya. Nah, jadi dari sudut pandang kita tidak bisa untuk orang lain yang tidak percaya dengan Yesus. Jadi kita harus dilandasi iman. Iman di sini iman kepada Kristus. Jadi waktu saudara datang menyembah, Tuhan melihat saudara. Ternyata saudara beriman atau tidak? Percaya Yesus enggak? Yang namanya percaya Yesus itu bukan kita ke gereja, kita bukan orang Kristen. Percaya Yesus itu orang yang sungguh-sungguh, ya. Orang agama lain juga sungguh-sungguh kok ibadahnya. Kita juga sungguh-sungguh. Percaya Yesus itu artinya percaya bahwa Yesus sebagai Tuhan dan Yesus sebagai juru selamat. Orang yang tidak percaya Yesus, dia mau menyembah Tuhan berapa kali atau sekeras apapun tidak diterima dari sudut Kristen, ya. Nah, sekarang pertanyaannya, kenapa persembahan Kain ditolak Tuhan? Kenapa persembahan Kain ditolak Tuhan sedangkan Habel diterima? Ibu kan pengajar, ya, suka ditanya murid itu, ya. Iya, kenapa persembahan Kain ditolak? Ya, terus Habel kok diterima? Nah, banyak yang jawab, tapi mungkin nggak tepat. Yang pertama, ada yang bilang Kain sebagian dari hasilnya, ngasihnya persembahan itu sebagian. Salah, karena Habel pun tidak semua. Satu, ya. Nah, terus
Ada yang bilang Habel itu persembahannya berdarah. Kenapa? Dia potong kambing domba. Ya. Sedangkan Kain memberikan persembahan apa? Hasil bumi. Ya. Singkong, pisang, kacang panjang, ya. Nah, itu juga salah. Kenapa salah? Karena peraturan persembahan berdarah itu baru ada zaman Musa, waktu imamat. Itu kan tadi Pak manusia awal kan belum imamat kan? Nah, jadi Habel kenapa diterima? Karena apa? Mengapa persembahan Habel diterima dan persembahan Kain ditolak? Jawabannya karena Habel orang beriman. Ya. Tahu dari mana Pak Pendeta? 1 Yohanes 3:12. Bukan seperti Kain yang berasal dari si jahat dan yang membunuh adiknya. Dan apakah sebabnya ia membunuhnya? Sebab segala perbuatannya jahat dan perbuatan adiknya benar. Terima kasih. Jadi si Kain ini sebenarnya udah jahat dari dulu. Bukan dia setelah membunuh dia jahat, bukan. Dari dulu memang jahat. Ya, dari dulu dia jahat. Makanya berasal dari si jahat. Terjemahan lain dari bahasa kitab bahasa Indonesia sehari-hari dikatakan Kain anak iblis. Jadi kalau orang benar kan anak Allah, sedangkan Kain bukan orang percaya. Jadi karena Kain anak iblis, maka dia tidak beriman, tidak percaya Tuhan. Jadi orang yang mau menyembah harus orang benar. Jadi orang benar itu maksudnya orang yang percaya sungguh-sungguh. Karena murid Tuhan satu orang yang tidak percaya siapa? Yudas Iskariot. Hari-hari berjalan sama Yesus. Bendahara lagi. Ya, bendahara lagi. Tapi dia tidak sungguh-sungguh. Masuk neraka dia. Tidak percaya. Jadi jangan lihat seperti saya umpamanya. Pak Lokas ini bisa khotbah, bisa pelayanan kemana-mana. Ya. Kalau saya tidak sungguh-sungguh, ya saya masuk neraka. Karena murid Yesus pun bisa masuk neraka, ya. Nah itu. Nah, jadi di sini, sekarang unsur-unsur terakhir, unsur-unsur penyembahan harus benar. Ya. Adanya beberapa hal yang memang harus ada dalam ibadah, harus ada pengakuan dosa. Harus ada pengakuan dosa. Saya jujur ya Pak ya. Dulu saya di gereja lama, nggak pernah ada pengakuan dosa. Dan saya dengan istri saya waktu itu kok ada pengakuan dosa sih. Ya. Setelah saya belajar banyak, oh ternyata benar. Gereja sini benar, harus pengakuan dosa. Dulu saya puluhan tahun Pak di gereja yang lama, nggak usah sebutin. Saya nggak ada pengakuan dosa. Ya. Ya, nyanyi-nyanyi aja. Makanya pada istri saya waktu terjadi, kok di sini ada pengakuan dosa sih kan gitu kan? Nah, pada waktu saya jelaskan ini loh. Kenapa? Kok kamu nggak ngerti? Lah baru ngerti saya kira. Baru tahu sekarang saya ternyata unsur penyembahan itu harus ada pengakuan dosa. Tapi banyak gereja yang nggak pakai pengakuan dosa Pak. Ya ada. Tapi kalau Pak Gembala membuat aturan pengakuan dosa itu udah benar Pak. Mengapa? Karena biarpun kita berusaha hidup benar, kita berusaha hidup benar nih, ya. Seringkali kita jatuh, ya. Nah, supaya tidak jatuh gimana? Ya nanti kalau sudah di surga. Kita hari-hari itu masih berbuat dosa, ya, berbuat dosa. Berbuat dosa ini, pengakuan dosa ini bukan berarti kita menghilangkan keselamatan. Ini bicara penyembahan kalau berdoa, ya. Berdoa itu harus ngakuin dosa dulu. Ya. Sekarang saya tanya, orang top mana? Orang top, ya, macam apapun bisa jatuh. Pertama, Abraham, jatuh nggak? Bapak segala orang beriman, punya istri 2. Oke? Yang kedua, Salomo, orang berhikmat. Di dunia ini nggak ada orang seberhikmat si ini. Rekornya luar biasa. Istrinya 1.700 istri itu orang bangsawan, 300 itu istri bukan orang bangsawan. Daud, ya ini kan akibat nih. Dia orang paling berkenan pada Tuhan. Kita lihat puji-pujian penyembahan di Mazmur, ya. Tapi dia apa? Dia berzina dan membunuh. Membunuh siapa? Uria. Ya. Istrinya siapa Bu?
Batseba kan? Nah, Coba. Petrus menyangkal Yesus. Ini contoh 5 orang ya. Terus yang lain apa? No. Kita kan turunan No kan? Pada waktu turun dari bahtera, dia mabuk sampai telanjang, ya, sampai telanjang. Kalau kita lihat ceritanya, Sem dan Yafet anaknya tidak melihat aura. Aura itu maksudnya inilah. Yang lihat siapa? Ham. Makanya Ham dikutuk sama No. Ya. Kutuknya apa? Kamu akan jadi budak kakak saudara-saudaramu. Sekarang kan ada ya contohnya ya. Nah, jadi rasanya memang selama dunia ini kita belum bebas dari dosa. Hanya bedanya ini. Apa bedanya? Semua orang juga berbuat dosa. Jadi rasanya memang selama dunia ini kita belum bebas dari dosa. Hanya bedanya kalau orang beriman, kita kan orang beriman nih, bisa berdosa. Dan kalau orang yang tidak beriman atau belum percaya Yesus, dia bisa berdosa, tapi pada waktu dia berdosa dia menikmati kesenangannya, ya. Nah, jadi kalau orang beriman seperti kita ini mau berbuat, aduh, jatuh lagi, saya dosa lagi, ya, bisa aja kan, dosa yang tidak sengaja, umpamanya Mbak Putri tanya temannya, tante di mana tante? On the way, padahal Mbak Putri masih di rumah. Iya kan? Cuman itu kan hanya dosa kecil aja kan. Terus Pak Mario, ya Mbak Putri, Nona, udah masak belum? Sudah, padahal belum. Juga kan? Artinya hari-hari itu kita banyak dosa, ya. Jadi kita